Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Reddit Comic. Seperti biasa kita bakal nge-review atau kita bakal ngebaca ulang episode terbaru dari seri komik Love Revolution. Yaitu sekarang kita bakal review episode 369 yang berjudul Jungkat Jungkit. Setelah episode kemarin yaitu episode 368 yang berjudul Dark Moon. Bagi kalian yang mungkin belum baca, gue saranin kalian baca dulu. Ataupun kalau kalian yang mau nonton video review gue, kalian bisa langsung tonton aja. Video sebelumnya ini tuh adalah video review episode 368 ya. Jadi kalian bisa mampir terlebih dahulu kalau misalkan kalian mau atau penasaran, biar kalian bisa lebih paham aja sama alur ceritanya dan gak bingung gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Siapa tahu kan kalian itu penonton live action gitu yang gak ngikutin komiknya dan mau gitu ngikutin, kalian bisa ngikutin dari beberapa episode Reddit komik yang udah di up di channel ini, biar bisa lebih ngerti dan paham aja gitu kurang lebihnya masalah dari ceritanya sekarang tuh apa gitu, karena ini udah lumayan jauh banget lah sama yang di live action gitu. Oke? Ya, siapa tahu kan ada yang baru ngeklik gitu kan. Jadi untuk episode 369 ini ya tentunya melanjuti 368 lah ya. Jadi seperti kita tahu di beberapa episode belakangan ini, gue nggak mau memberikan kalian ekspektasi atau membuat kalian berharap gimana-gimana, karena takutnya ini justru mau jadi apa ya, PHP gitu kan. Gue kasih kalian ekspektasi kayak gimana, takutnya kalian malah tiba-tiba ekspektasinya di episode ke depan diputusin dan takutnya itu bikin kalian kecewa gitu kan. Tapi dari apa yang gue baca dan dari apa yang gue lihat gitu, mulai ada indikasi yang memperlihatkan Juyong dan Jarim mulai kembali deket sih enggak ya, tapi kayak udah mulai ada jalan-jalan gitu yang mempertemukan kedua insan ini untuk bisa menjalin hubungan kembali. Tapi itu kayak masih jauh banget, makanya gue ngomong jangan berharap juga sih ya. Dan oke, langsung aja itu bacotan di intronya. Jadi episode 369 ini tuh apa namanya, gue tegaskan ini first impression. Jadi gue belum baca episodenya sama sekali. Jadi kalau misalkan tiba-tiba episode atau video kali ini gue recordnya lama karena misalkan ada bagian yang muter-muter atau apa ya, mohon maaf karena gue nggak nulis skrip sama sekali gitu. Biasanya gue nulis skrip gitu biar lebih efisien aja gitu, biar durasinya nggak terlalu lama dan tapi jelas gitu penyampaiannya. Tapi karena gue males dan karena ini gue recordnya Rabu ya, 06 Oktober. Ini gue recordnya siang jam setengah 2 dan jam malamnya, malam Kamisnya atau Rabu malamnya jam 20, episode 367 kan bakal 370 kan bakal up ya, bakal di up di webtoon. Dan daripada telat gitu kan ya udah ya kayak gini aja gitu. Oke, jadi langsung aja kita baca. Jadi panel pertama itu tuh ada Gong Jung dan Hwang Jarim yang seperti kita tahu di episode kemarin ditutup dengan scene yang canggung di mana Jarim mau ngejar Juyong dan narik lengan bajunya atau lengan hoodie-nya. Tapi dia justru malah tersungkur jatuh gitu si Jarimnya, dan itu dilihatin oleh orang-orang karena itu ada di tempat umum ya. Lebih tepatnya di cafe library gitu, perpustakaan. Terus kayak ada apa sih, bacotan-bacotan orang-orang di sekelilingnya. Ceweknya nggak mau putus. Anak-anak zaman sekarang ekstrim ya. Kau nggak apa-apa, kata Gong Jiyong. Terus tiba-tiba diperlihatkan kulit Jarim mulai memerah karena malu gitu. Nggak apa-apa, maaf. Itu aku masih ada yang ingin ku katakan. Biar ku belikan kopi. Apa kau ada waktu? Jarim, kata Gong Jiyong. Aku harus pergi sekarang. Lalu ku harap kau tak melakukan ini lagi. Kenapa? Waktu itu aku sudah bilang kan, aku gak ingin balikan. Kalaupun balikan kita hanya akan mengulang hal yang sama. Aku tak bisa melakukan hal yang kau inginkan. Rasanya ini tak benar. Karena itu kedepannya jangan begini lagi. Kumohon. Gila, ini kita diperlihatkan banget ya dedikasi atau apa ya, kayak bener-bener apa yang dilakukan Gong Jung tuh memang at least dari yang kita lihat sekarang kelihatannya nggak setengah-setengah ya. Walaupun mungkin Gong Jung juga ngerasa masih ada perasaan ya, pasti ada lah ya di dalam hati atau lubuk hati terdalamnya. Rasa suka sama Jarim ya pasti masih ada, nggak mungkin tiba-tiba lenyap begitu aja. Tapi gue hormati lah, gue respect sama apa yang dilakukan Gong Juyong gitu. Nggak setengah-setengah gitu dalam melakukan suatu tindakan ketika dia tahu dia ya mutusin terlebih dahulu dan memilih jalan ini terlebih dahulu gitu. Karena dia juga udah muak gitu. Ya udah gitu, jangan tiba-tiba dia kayak segampang itu langsung muter balik Allah dan kembali Allah, bayangkan gitu. Muter balik arah ya, sorry. Terus tiba-tiba dia kayak
yuk Jarim balikan, terus kayak tiba-tiba mereka melakukan kesalahan yang sama, kan nggak lucu banget gitu, kayak ceritanya cuma muter-muter gitu. Jadi gue respect sih dari apa yang dilakukan Gong Ji-young sekarang gitu. Walaupun memang kasihan sih melihat beberapa episode belakangan itu tuh Jarim kayak nangis lagi, tapi gimana, itu harga yang harus dia bayar juga kan, setelah banyak hal yang dia lakukan juga yang mungkin tanpa ia sadar menyakiti hati Gong Ji-young juga. Dan akhirnya Gong Ji-young udah mulai cabut, tapi sebelum lebih jauh lagi Jarim mulai ngomong kayak, kau bukannya tak suka padaku kan? Terus si Gong Ji-young diem terlebih dahulu. Kenapa kita harus putus, kata Jarim. Aku tak paham, dan ini mereka masih di tempat umum ya, masih di kafenya, ini belum pindah ke tempat sepi segala macem. Kenapa? Terus tiba-tiba dipotong sama Gong Ji-young. Jarim, hentikan. Aku duluan. Terus tiba-tiba ya udah, Gong Ji-young cabut aja gitu, dan Jarim langsung duduk ke mejanya sambil megangin kepalanya seakan kayak masih belum sadar bahwa ini tuh udah kenyataan gitu. Kayak tiba-tiba dia ditolak, sekali lagi ditolak, dan kayak akhirnya Jarim meneteskan air mata lagi dan lagi. Jadi beberapa episode belakangan ini Jarim memang bener-bener lagi itu ya, lagi bener-bener bocor gitu. Selalu nangis terus gitu. Ya kasihan juga ya emang kalau kita ngelihat. Tapi di sisi lain juga ya Gong Ji-young juga selama ini tersiksa juga dalam hubungan ini. Keduanya punya salah. Tergantung kalian lihat perspektifnya kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri. Dan ini kita diperlihatkan Gong Ji-young yang lagi ada di lift. Kayak Gong Ji-young juga nggak bisa sepenuhnya apa ya, kayak merelakan itu juga kan, merelakan ini semua gitu. Terus dia keinget dialognya si Jarim. Saat ini aku sangat menderita. Terus kata si Gong Ji-young dalam hati kayak, kenapa kau harus merasa begitu? Fokus saja pada pekerjaanmu seperti biasanya. Tanpa aku, kau lebih nyaman kan? Sambil berkaca di lift. Kenapa sekarang kau malah menderita? Dan ini dia episode 369, Jungkat Jungkit. Jadi ini ada cover episodenya. Sebenarnya episode ini ada BGM-nya, ada backsound-nya, tapi tentu gue matiin ya. Walaupun ini gue bacanya lewat HP sih, bukan laptop gue. Dan langsung kita berubah latar setnya ke sekolah, dan kita diperlihatkan oleh Yang Minjet yang sedang ketak-ketik di forum. Seperti kita tahu Yang Minji itu emang sering banget dan aktif banget ya di forum, nanya-nanya dan kayak cari apa ya, ya cari pembelaan sih sebenarnya. Karena si Minji ini tuh bisa dibilang benar-benar bukan haus pujian ya, tapi dia tuh kayak haus pembelaan dan nggak bisa menerima bahwa dia salah gitu. Seperti biasa Yang Minji, yang playing victim Minji memang seperti ini, nggak mau kalah, nggak mau salah, kayak dia tetap ingin ngerasa bahwa gue tuh benar, gue tuh nggak salah. Saking nggak mau disalahinya sampai dia cari apa ya, kayak cari pembenaran lewat orang-orang di forum, yang bahkan orang-orang forum kan nggak kenal dia siapa, masalahnya kayak gimana. Walaupun dia ngomong masalahnya bla 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 bla, tapi kan itu bukan 100% masalahnya udah ia pamparkan gitu. Karena dia tahu kalau misalkan dia curhat ke orang, misalkan ke anak murid yang lain, terus kayak dia curhat, bener-bener curhat tanpa diedit-edit ya, tanpa dia karang-karang, bener-bener perspektif Jarimnya juga ia ceritakan, udah pasti dia nggak ada yang ngebela gitu kan. Siapapun pasti nggak ada yang ngebela si Minji ini. Udah pasti orang tahu bahwa yang salah ya Minji gitu. Bahkan seperti yang kita tahu kan, kakaknya Minji, kakaknya loh, ini kakak perempuannya Minji aja ketika ngedengar curahan hatinya Yang Minji itu nyeramahin Minji gitu. Karena tahu memang si Minji ini yang bermasalah dan sengklek gitu. Tapi si Minji tuh kayak nggak mau merasa bersalah gitu, nggak mau disalahkan. Dia tuh nggak mau selalu disalahkan. Ya gimana ya? Makanya saking gilanya Minjet ini tuh dia sampai bikin, ya di masa sebenarnya ya bikin pertanyaan di forum nggak salah. Tapi maksudnya si Minji ini nih orangnya yang salah gitu. Dia tanya kayak di sini, dia kan nanya kan di forumnya, apa aku bisa mempercayai teman baruku? Orang yang dia maksud itu merujuk ke Lee Min-hee ya. Seperti yang kita tahu di beberapa episode belakangan kan si Lee Min-hee itu kan nggak tahu masalahnya kayak gimana kan. Bahkan dia ngira bahwa Minji itu masih temenan sama Jarim gitu. Ternyata sih dia tahu bahwa Jarim tuh selek lah gitu sama Minji lewat mulutnya Minji. Ya kalau lewat mulutnya Minji ya udah pasti ada di karang-karang kan gitu, kayak oh mereka lah yang mungkin sejak awal nggak suka sama gue bla 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 bla. Ya otomatis Lee Min-hee, kalau gue di posisi doi pun ya gue juga mau nggak mau ya percaya si Minji dong. Kayak orang yang ada di depan mata gue gitu, yang pertama kali nyeritain ya langsung gue percayain gitu, manusiawi gitu. Dan ini respon dari orang-orang forumnya,
Mungkin dia pura-pura baik, katamu dia banyak teman. Sepertinya kau bisa coba percaya padanya. Anaknya cepat tanggap juga. Ikuti saja kata hatimu. Kalau nanti dirasa tak cocok, tinggal menjauh. Ya orang-orang forum kan nggak kenal Minji kayak gimana dan nggak ngerti masalahnya 100% kan. Ya orang forum mah coba ngomong apa adanya gitu kan. Minji, terus si Minji tiba-tiba dipanggil kan. Kaget si Minji. Apa? Kau lagi apa? Mau ke kantin? Si Minhe ngajak ke kantin. Minhe mah emang anaknya baik gitu. Makanya kasihan nih dia diracuni sama Minji nih takutnya. Kita bikin dia bangkrut yuk. Dan ini cowok siapa gue nggak kenal juga, sekelas sama Minji sama si Minhe. Aku yang traktir, atau mungkin udah diperkenalkan tapi gue kelewat. Kalau kalian ada yang tahu kalian bisa komen. Oh oke. Di luar turun salju. Wah ini baru romantis. Kalau begitu siang ini cuacanya akan sedikit hangat. Jadi ini lagi ada salju turun. Dan si Jarim lagi jalan dengan jalan yang penuh drama, diselimuti dengan salju-salju yang mulai turun. Terus si Jarim kayak tiba-tiba flashback gitu. Flashback masa lalu. Senang sih dihujani salju dengan sayangku, tapi ini terlalu dingin. Jadi ini kata Gonjyong di masa lalu ya, flashback. Terus tiba-tiba dikasih kayak baju gitu sama si Jarim buat nutupin si Juyongnya. Sayang, terharu. Tapi sayang kedinginan. Diam aku kepanasan. Kok kenapa gampang sekali kedinginan sih? Soalnya hatiku awas ya kalau jawab hatimu hangat. Diam. Aduh, kangen gak sih masa-masa kayak gini? Dulu kita ngerasa kesal sendiri kalau ngelihat mereka berdua ya kayak. Tapi lama-lama jadi kangen juga gitu. Kalau begini kita jadi sama-sama hangat. Si Gongjong jadi kayak ngasihnya tuh bukan sama dia sendiri doang, tapi bajunya tuh dirangkul sama 2 orang gitu. Dibuat 2 orang gitu. Romantis banget emang kan? Romantis dan tergantung kalian lihatnya kayak gimana. Terkesan alay juga Juyong. Tapi alaynya Juyong itu yang kita kangenin kan. Lebay nggak usah, jangan gitu, nanti sayang kena flu. Hangat sih, tapi nanti kalau keluar dari jaket jadi lebih dingin kan. Terus si Jarim yang sekarang jalan dan ngomong dingin banget. Anjay. Aneh, terlalu aneh kata Byung-hun. Jadi ini perspektifnya diubah di kelasnya si Gong Juyong. Si cowok pemberi kejutan hening begini saat White Day. Bagi kalian yang lupa apa itu White Day. Sorry. Ini tiba-tiba banget ya gue ngomong kayak gini. Kalau misalkan gue ada salah penamaan karakter, mohon maaf. Ada beberapa karakter yang gue baca episode maksudnya Love Revolution dari awal juga, bukan dari live action doang. Tapi maksudnya karakter Love Revolution tuh di komik tuh kalau kalian lihat tuh nggak jauh beda mukanya, sumpah mirip-mirip banget. Jadi kalau misalkan ada salah kata dan kalian bisa koreksi, tolong koreksi ya, tolong ingetin lagi. Apalagi kayak Mihe tuh, Mihe sama Jie sama siapa itu tuh namanya mirip, terus penampilannya nggak jauh beda gitu. Bahkan ini ya, kalau kalian lihat di panel ini nih, ada Byung-hun ya. Byung-hun siapa sih yang nggak kenal, kayak Byung-hun, Kyung-min, Seoko itu tuh masih kenal-kenal ya. Wajar lah kan, karakter penting gitu. Tapi kayak cewek-cewek yang rambutnya hitam panjang, mukanya nggak beda jauh, gue masih bingung ngebedainnya gitu. Tapi fuck for that, kita langsung fokus lagi ke episodenya aja. Jadi di sini tuh kayak mereka bingung kan, kayak ini White Day, tapi si Gongjong tuh kayak cuek aja gitu. Dan di sini ada kayak ada note dari autornya. White Day itu tuh dirayakan pada hari Maret ya, bulan Maret tanggal 14. Hari ketika para pria memberi ucapan terima kasih pada wanita atas hadiah yang mereka terima saat Valentine Day. Jadi kayak ini masih berlanjut dari hari Valentine ya. Gue tahu White Dayan ini walaupun mungkin namanya bukan White Day ya, di Harvest Moon BNT ya, Back to Nature. BTN bukan BNT lagi. Kan ada tuh di Harvest Moon kan kayak event-event kayak gini. Jadi gue masih inget lah. Walaupun di Indonesia kan kayak White Day atau segala macam tuh bukan budaya yang umum gitu kan. Juyong mau permen? Gak usah. Kenapa? Biar begitu, ini kan White Day. Kau mau menyanyikannya begitu saja dengan belajar? Lalu untuk apa kalian masuk ke kelas universitas? Tuh aku ada di garis batas, cukup jaga agar nilaiku stabil saja. Aku mau ambil D2 saja. Gak sesulit itu. Ya deh, kalian hebat. Terus tiba-tiba ada permen di mejanya Juyong. Ada 3 permen. Karena White Day beli 1 gratis 1. Mau tukar sama aku nggak?
Hei Wangja, nih mood permen sebuah. Lihat tuh rambutnya ditutupi salju. Dan ini, nah kalau ini kan namanya si Jihye. Jinhe. Nah itu kan ada lagi Jinhe, Jihye beda namanya tuh emang nggak beda jauh dan penampilannya nggak beda jauh pula gitu. Banyak gaya banget, ikut tuh. Terus mereka foto-foto gitu kan. Terus kayak ini episode lama banget sih. Kalau kalian nonton di live actionnya juga harusnya ada ya, yang pas si Gongjo ngasih permen banyak-banyak itu kan di awal banget kan, di awal seri komik, di awal cerita banget kan. Si Gongjo ngasih banyak permen gitu. Terus boleh minta nomormu. Nah, ini masih awal-awal banget sumpah. Hei, sudah ku bilang dia punya kenangan dengan permen. Betul juga, setiap tahun Gongjo kan selalu memberi kejutan di hari jadi mereka. Kantin Isam. Makan apa ya? Ada yang mau makan jelly? Enggak ah. Gitu ya, bukannya biasanya cewek-cewek suka jelly. Kau mau? Aku suka jelly. Gitu ya? Hei, kau gitu kali ini Sa. Kenapa kau yang pilih biar Minji pilih sendiri? Kau sengaja pilih yang murah. Worry. Oh ini Worry tuh kan. Itu Worry sob. Ketuker kan. Itu bukan Mihe. Mihe itu siapa lagi? Lupa. Aduh ini Worry Kimori. Sorry. Aduh gue sesat banget ya sumpah anjing. Itu Kimori ya. Kimori itu siapa? Kimori itu tuh teman SD-nya Gongjong dan kawan-kawan, dan teman SMP juga deh kalau nggak salah. Dan Kimori ini juga salah satu orang yang suka atau punya rasa sama Lee Kyung-woo tapi ditahan karena nggak mau dibenci oleh Lee Kyung-woo. Itu masih ingat, kalau ingat siapa-siapanya tuh ingat, tapi kalau nama kadang ketukar. Rasa apa, rasa soda, bla bla bla. Ini nggak penting lah ya dialognya. Dan si Minji kayak masih kayak merasa kaku dan kayak nggak bisa mudah membaur gitu. Terus tiba-tiba ada dua orang di kantin ya, ini masih di kantin, yang kayak so asik gitu. Ini di kantin apa di kelas ya? Pokoknya ada dua orang so asik yang tiba-tiba ngedatengin Jarim. Kau Wang Jarim kan? Aku sering belanja di shopping mall tempat kau jadi model. Oh, baju di tokomu bagus-bagus. Gimana? Cocok nggak denganku? Oh gitu ya, warnanya bagus. Maaf ya, tapi kata si Jine. Kenapa? Nggak usah minta maaf. Dia lagi ada masalah. Kok nggak apa-apa? Pura-pura nggak tahu. Padahal orang-orang juga tahu deh ya. Kayak si Jarim masalahnya kan udah putus sama Juyong. Oh, kau lagi sedih? Bagusnya makan yang manis. Wah, waktunya tepat sekali ha. Selain itu, follow aku juga dong. Hehe. Terus tiba-tiba si Jarim murung semur-murungnya nih. Auranya gelap banget. Bawa pergi. Kenapa? Aku cuma minta follow. Pergi sana. Apa aku berbuat salah? Ini sebagai fans, jadi manusia tembus banyak tingkah mereka. Bukan gitu. Tolong pergi. Kau nggak lihat ekspresinya seburuk itu? Ya seperti biasa, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Langsung datang ya. Vince Mok Sanji datang. Hei Wangja, ini dari Gong Juyong. Serius? Bohong. Oh, buatmu saja. Yang begitu jangan dijadikan kebohongan. Aduh si Kyung-woo nih apa ya Kyung-woo? Aduh jangan so asik lah Kaeng. Aduh gimana ya Kaeng nih ya. Mau sampai kapan begini terus? Kau yang datangi ke kelas 11 aja he. Padahal kau nggak tahu apa-apa. Ada apa? Apaan? Betul kan ini masuk ke mulutku. Makanannya ujung-ujungnya masuk ke temennya. Aku salah apa? Masih bingung. Ini nggak penting. Tapi gue baca aja. Kalau gitu apa? Dia belum putus sama Gong Juyong. Sial, aku betul-betul dibuat malu jadinya. Mereka sudah putus, Wang Jarim yang diputusin. Oh, hai Hang Son. Oh, dia yang diputusin. Wah, gila Gong Juyong hebat banget. Kok bisa? Apa kau juga harus siapkan kejutan seperti Gong Juyong? Bagus, akhirnya aku nggak akan bareng aku. Bagus, akhirnya kau nggak akan bareng aku terus. maksudnya dijauhin ya. Nah, tapi suasana di sekolah nggak mendukung untuk bikin kejutan nih. Toh kau nggak bakal bisa, bodoh. Coba saja hadapi langsung dan dekati dia. Sebelumnya harus jadi teman dekat dulu kan. Belum ada apa-apa sudah senang duluan. Bla 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 bla. Terus tiba-tiba kayak si Gongjong kayak nguping gitu kan obrolan orang-orang ini. Padahal aku bersedia dimanfaatkan untuk melupakan mantannya. Bocah ini sudah gila ya. Terus tiba-tiba si Gongjong ngebuka pintu dan kayak
Kalian dipanggil tuh. Apa? Kenapa? To be continued. Jadi ini dia episode 369, Jungkat Jungkit. Sebenarnya gue nggak tahu ya analogi dari judulnya Jungkat Jungkit tuh kayak mengarah kayak gimana, ke siapa dan kayak gimana. Maksudnya kayak Jungkat Jungkit tuh kayak apa? Apa ini maksudnya kayak tarik ulur atau kayak ke atas ke bawah kayak Jungkat Jungkit secara harfiah? Maksudnya situasi hubungan mereka ya. Gue juga nggak bisa nangkep secara resminya kayak gimana. Tapi intinya ini dia episode 369 dimana ditutup dengan Gong Joo dan Lee Kyung Woo yang bertatap mata, ada kontak mata antara Lee Kyung Woo dan Gong Joo Young yang bisa dibilang lumayan canggung juga, karena seperti yang kita tahu ya, Lee Kyung Woo ini tuh walaupun kelihatan asik ya, orangnya asik banget dan kelihatannya pahlawan banget gitu kan, ngelindungin Jarim dari buaya-buaya gitu, tapi sejatinya dia juga nggak beda jauh sama buaya-buaya tersebut, cuma nggak mau ngakui doang. Ya itu dia konflik dari Love Revolution sejauh ini masih nggak ada perkembangan yang gimana-gimana, masih kayak fine-fine aja. Tapi kita nggak tahu di episode 370 akankah akan ada ledakan atau kejutan yang terjadi, who knows. Jadi kurang lebihnya itu aja untuk episode dan video review Love Revolution gua kali ini. Oke viewers, see you to the next video or see you to the next episode. Bye bye. By the way, stay healthy ya kalian.